Terima kasih atas kesempatannya Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, selaku para UMKM di Desa Gombekan. Sebelum perkenalkan, nama saya Raditya Basara, bisa dipanggil Radit, dari tim KKN UGM 2021 untuk wilayah Desa Gombekan. Kali ini saya akan memaparkan secara singkat terkait dengan program kerja saya yang berjudul Edukasi mengenai pentingnya pemanfaatan e-commerce sebagai strategi pemasaran yang efektif dalam era ekonomi digital. Dari program kerja ini, saya menelurkan sebuah karya booklet atau tutorial book yang berjudul, E-commerce sebagai mode baru dalam ekonomi digital. Dan perkenalkanlah saya untuk menyampaikan beberapa hal penting terkait dengan isi dari booklet ini. Sebelumnya izinkan saya juga untuk mempresentasikan ya isi untuk di dalam ini ada apa saja. Sebentar. Baik. Ya, jadi ini adalah booklet yang sudah saya buat, yaitu e-commerce mode baru dalam ekonomi digital. Lalu ini adalah daftar isi atau beberapa hal terkait dengan hal-hal yang penting yang ada di dalam booklet ini. Lalu untuk bagian pengantar, jadi akar masalah atau akar akar alasan saya untuk mengangkat tema ini karena saya memang merasa bahwa e-commerce ini sekarang kan sudah menjadi hal yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi sudah menjadi kebutuhan. Apalagi sejak hadirnya pandemi, semuanya serba online, jadi pasti transaksi jual beli ini juga masuk ke dalam ranah online. Sehingga memang ini penting sekali untuk para pelaku UMKM ini untuk bisa menyadari bahwa dengan memanfaatkan e-commerce maka ini bisa meningkatkan pula penjualan sehingga bisa meningkatkan pula ekonomi wilayah Desa Gumulakan sendiri. Karena dengan ada e-commerce pasti semua menjadi lebih mudah dan menjadi lebih efektif. Sehingga karena semuanya serba online, jadi di sini saya juga berharap supaya Bapak, Ibu, dan Saudara bisa melakukan adaptasi untuk menjualkan produk UMKM-nya secara online, seperti itu. Nah, ekonomi digital Indonesia ini kan memang sudah menjadi, sudah menjadi hal yang sangat digandrungi banyak orang. Sehingga memang kita sekarang sudah masuk ke dalam revolusi industri 4.0 atau sekarang sudah masuk ke dalam pembaharuan teknologi. Sehingga ekonomi digital ini menjadi sangat penting untuk dimengerti dan juga diaplikasikan. Contohnya itu ada apa saja? Pertama ini ada ekonomi digital dalam hal transportasi, ada juga Gojek dan Grab, terus juga di sini ada contohnya dompet digital, OVO dan Dana, dan juga yang paling terkenal adalah e-commerce, ada Bukalapak dan Lazada. Jadi e-commerce ini kan adalah sebuah tempat untuk bertransaksi jual beli secara online yang bisa dilakukan di barang-barang elektronik seperti handphone maupun laptop. Jadi di sini kita bisa membeli dan menjual produk kapan saja dan di mana saja, sehingga memang manfaatnya sangat banyak sekali. Nah, tadi bicara soal manfaat, ada apa saja sih manfaat dari e-commerce untuk para pemilik usaha atau para penjual. Jadi di sini penjualannya ini bisa secara global, lalu juga pengurangan infrastruktur karena tidak perlu menyewa toko ya, bisa di rumah saja, dan juga ada pengurangan biaya. Karena di sini biaya operasional pasti berkurang gitu, karena memang di sini dan juga biaya pegawai juga berkurang karena memang di sini dilakukan secara independen ya. Lalu juga ada pengurangan harga produk, itu pasti produk bisa menjadi lebih murah karena semua menjadi lebih cepat, seperti itu. Untuk para konsumen pasti bisa memudahkan belanja, karena kita bisa belanja dari satu kali pencetan itu udah bisa belanja banyak hal, jadi memang sangat memudahkan sekali ya. Lalu di sini kita juga bisa menghemat waktunya biar lebih cepat, produk juga semakin murah, mampu membandingkan dengan lebih akurat karena di sini referensinya banyak dan juga pembeli ini tidak ada batasnya, bisa masuk ke wilayah mana saja. Contoh dari e-commerce ini ada beberapa, ada JD.id, Tokopedia, Blibli, Sorabel, dan Zalora. Lalu di sini saya akan membahas secara lebih lanjut terkait dengan Shopee. Jadi Shopee ini kan aplikasi yang banyak diminati oleh masyarakat karena bisa melakukan jual beli online di mana saja dan fitur lengkap gitu. Fitur lengkap, ada berbagai macam produk di dalamnya, dan juga di sini transaksi juga sangat mudah dan pembayaran terintegrasi sehingga benar-benar bisa sangat efektif untuk menjual barang. Karena di sini penggunanya sudah lebih dari 10 juta banyaknya. Lalu fitur yang ditawarkan ada beberapa, ada gratis uang kirim, lalu ada cash on demand atau bayar di tempat, ada cashback dan voucher juga yang tiap minggu tuh bahkan sering ditawarkan gitu. Ada Shopee Cloud dan Shopee Pay dan juga di Shopee Game. Nah, untuk lebih lengkapnya Bapak Ibu Saudara bisa membaca secara lebih lanjut di buku yang sudah saya tulis. Mengapa harus Shopee? Jadi di sini Shopee ini pasti promosi produknya dia lebih banyak,
sehingga memang nama produk atau nama perusahaan itu bisa lebih dikenal. Lalu ada fitur chat langsung dengan penjual, transaksi jual beli ini paling besar karena sudah lebih dari 3 juta produk laku dijual di sini. Sehingga memang di sini menguntungkan, apalagi banyak sekali diskon-diskon, ada misalnya Harbolnas, lalu ada voucher-voucher yang biasanya hadir di tanggal-tanggal tertentu. Lalu upload gambar ya produk ini bisa sebanyak mungkin, jadi kita bisa benar-benar mendorong promosi secara lebih gencar dan juga fiturnya sangat lengkap untuk pebisnis UKM. Berikut saya akan menjelaskan secara lebih rinci terkait dengan panduan cara membuka toko di Shopee. Tapi sebelum itu di sini saya juga akan memberikan beberapa tips terkait dengan bagaimana bisa berjualan di Shopee. Jadi pertama itu untuk bisa meraih keuntungan dengan jualan di Shopee, fotonya itu harus menarik. Menarik di sini berarti harus orisinal, jadi jangan menggunakan foto yang palsu. Yang kedua adalah deskripsi harus lengkap supaya bisa memudahkan para pembeli ya kan untuk datang. Lalu layani pembeli dengan baik, harus responsif ya karena di sini ada fitur chat langsung tadi sehingga harus bisa cepat melayani pembeli. Lalu di sini kita juga bisa memberikan promosi sebanyak mungkin agar pembeli itu makin tertarik untuk membeli produk di toko kita. Dan terakhir adalah berikan harga terbaik supaya bisa bersaing dengan produk-produk serupa. Karena memang di sini persaingan sangat ketat karena banyak sekali toko-toko yang buka di Shopee seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan coba untuk menerangkan tutorial bagaimana cara membuka toko di Shopee. Nah, pertama ini adalah halaman utama dari Shopee. Jadi kebetulan saya membuka Shopee ini menggunakan laptop, tapi kalau Bapak Ibu ada handphone juga bisa digunakan di handphone, bisa di-download sendiri. Untuk tata caranya sama saja, hanya tata letaknya berbeda. Mungkin bisa dihafalkan juga ini ya mungkin ya, nama-namanya atau nama tombol-tombol yang akan saya munculkan di sini nantinya. Ini adalah halaman utama, bisa dilihat bahwa ada banyak voucher-vouchernya, lalu ada toko-tokonya ada apa saja, produk-produknya kategori ada apa saja. Ada setiap hari itu ada potongan diskon sehingga bisa dilihat bahwa ini menjadi sangat lengkap ya. Nah, sebelumnya Bapak Ibu harus membuat akun terlebih dahulu. Jadi nanti di kanan atas ini akan ada tulisan daftar, Bapak Ibu bisa daftar, tapi kalau sudah membuat akun bisa login. Lalu yang pertama masuk ke akun saya dan silakan dilengkapi akunnya supaya lebih lengkap dan supaya keamanan juga lebih terjaga. Setelah dilengkapi akun, bisa melihat setelah tadi kan di sini nih di bagian kanan atas. Nah, sekarang kita ke bagian kiri atas dengan tulisannya adalah Seller Center. Seller Center ini adalah tempat untuk para penjual menjual produk dan mengembangkan toko. Bisa diklik. Nah, dan bisa dilihat sekarang ini adalah halaman depan untuk di bagian Seller Center. Di sini sangat lengkap sekali, jadi di bagian kiri ini bisa dilihat berbagai fitur-fitur yang bisa digunakan untuk bisa mengembangkan toko, sehingga bisa benar-benar bisa meraih keuntungan yang sangat maksimal ya menggunakan fitur ini. Lalu di bagian kanan bawah bisa dilihat ini adalah layanan chat langsung untuk bisa berinteraksi dengan para pembeli, seperti itu. Supaya bisa mendapatkan ini juga ya, mendapatkan rating atau mendapatkan feedback yang positif gitu, biar nanti bisa bintang 5 istilahnya. Nah, sebelumnya kita harus melengkapi dulu informasi toko. Jadi caranya adalah untuk di bagian kiri atas bisa masuk ke profil toko. Ya kan, profil toko itu ada di bagian bawah. Nah, ini. Diklik profil toko. Nah, bisa dilihat ini adalah berbagai fitur yang bisa dimanfaatkan untuk bisa melengkapi tokonya. Fotonya, lalu nama tokonya, deskripsinya, lalu ini juga ada beberapa data-data penjualan, nanti bisa lihat di sini. Setelah itu klik simpan, lalu sekarang kita akan memulai menjual produk. Caranya itu adalah dengan masuk ke bagian kiri, lalu cari di bagian produk, ini produk ya, lalu klik tambah produk baru. Nah, setelah itu silakan diisi nama produknya ada apa saja. Lalu di sini saya isi sebagai contoh ya, misalnya baju hitam. Lalu silakan di sini nama produknya, klik kategorinya. Misalnya kategorinya adalah pakaian pria, lalu misalnya ada jaket, ya seperti inilah. Lalu bisa diklik lanjut. Nah, lalu di sini halaman ini adalah halaman di mana kita bisa melengkapi informasi produk. Jadi bisa di-upload di sini, diletakkan di sini foto-foto produknya, bisa di sini foto produk bisa sampai 8, jadi bisa sangat banyak. Lalu kalau ada video bisa di-upload juga, nama produknya, deskripsi produknya.
kategori, merek, negaranya, bahan, motif, semua ada di sini. Gaya, ukuran, produknya, lalu bisa informasi penjualan juga ada, bisa harganya, stoknya. Lalu ada pengiriman juga, di sini pengiriman bisa menggunakan jasa kirim apa saja, dan lain-lainnya. Setelah semua sudah diisi, kalau misal sudah lengkap bisa disimpan dan tampilkan, tapi kalau misalnya masih ada beberapa yang belum lengkap bisa diarsipkan terlebih dahulu. Nah, sekarang saya akan kembali ke halaman tadi ya. Nah, setelah kita sudah selesai untuk mengisi produk, nah nanti informasi produk bisa dilihat di produk saya. Jadi di produk nih, nah kita bisa klik produk saya. Nanti semua produk-produk yang sudah di-upload akan muncul di sini. Jadi nanti sudah ada daftar-daftar produk apa saja yang sudah kita upload. Nah nanti kita bisa melihat stoknya tinggal berapa, harganya seperti apa, penjualannya seperti apa. Lalu kalau misalnya ada yang laku, bisa dilihat statusnya bagaimana. Jadi di sini adalah sarana untuk kita bisa track atau memantau penjualan produk-produk kita seperti apa dan juga melihat ada apa saja produk yang sudah ada gitu. Ini adalah di sini kita bisa melihat produknya itu sudah laku atau belum, lalu produk apa saja yang sudah habis. Jadi memang di sini bisa dilihat di sini ya semuanya. Nah, lalu satu lagi adalah kita juga harus bisa mengaktifkan jasa pengiriman karena ini kan kalau misal tidak dikirim tidak bisa didistribusikan. Jadi jasa pengiriman ini sangat penting sekali. Caranya adalah klik di bagian pengiriman paling atas, lalu masuk ke pengaturan pengiriman. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mengaktifkan kira-kira jasa pengiriman apa yang bisa diaktifkan. Di sini ada banyak sekali ya, banyak sekali jasa pengiriman sehingga tinggal diaktifkan saja yang mana. Jadi nanti ketika produk siap dikirim, Bapak Ibu bisa menghubungi jasa pengiriman ini untuk kemudian dikirim ke pembeli. Seperti itu. Jadi ini penting sekali, jangan lupa ini untuk mengaktifkan karena kalau tidak bisa dikirim produknya. Seperti itu. Dan nanti untuk sisanya Bapak Ibu bisa mempelajari sendiri karena di sini sudah banyak sekali fitur-fitur yang bisa ditawarkan. Jadi ini menjadi sangat efektif sekali ya untuk Bapak Ibu bisa tahu lebih lanjut. Nah, kalau misal Bapak Ibu ada pertanyaan lebih lanjut, Bapak Ibu bisa menghubungi link yang sudah saya sampaikan di booklet, yaitu sellershopee.co.id untuk informasi lebih lanjut. Jadi mungkin saya bisa klik di sini ya. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, Bapak Ibu bisa memasuki link yang sudah saya kirim sebentar. Nah, seperti ini. Maaf, bukan ini. Sebentar ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ada pertanyaan lebih lanjut atau ada sesuatu yang kurang jelas bisa melihat di sini karena di sini ada semuanya. Jadi bagaimana cara berjualan, bagaimana cara mengembangkan toko, lalu bagaimana bisa meraih sukses di Shopee, semuanya sudah ada di sini. Jadi tinggal klik saja shopee.co.id edu. Untuk linknya bisa ditemukan di buku yang sudah saya buat ya karena linknya di situ. Lalu nanti bisa semua ada di sini. Jadi bisa ada juga topik pembelajaran juga, ada juga beberapa bagaimana tutorial cara menjadi seller Shopee. Jadi semua bisa dipelajari di sini. Seperti itu. Nah, jadi ya, mungkin sekian dulu dari saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mungkin ada kesalahan kata atau mungkin ada perilaku yang mungkin tidak berkenan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Jika Bapak Ibu Saudara ingin bertanya lebih lanjut atau ingin berdiskusi, saya sangat terbuka sekali, saya sangat senang. Bapak Ibu bisa menghubungi saya saja nanti di grup WhatsApp untuk bisa berdiskusi lebih lanjut dan semoga dengan adanya
buklet ini dan juga tutorial yang sudah saya berikan bisa memberikan harapan baru untuk, para pelaku UMKM di Desa Gemblekan agar penjualan bisa makin meningkat dan meningkatkan juga perekonomian masyarakatnya. Semoga juga, kita juga bisa sama-sama sadar bahwa pentingnya menggunakan, e-commerce sebagai bagian dari pengembangan usaha. Seperti itu, terima kasih banyak atas perhatiannya dan sampai bertemu lagi pada lain kesempatan. Terima kasih.